Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Di akhir pekan ini, semoga semangat kita untuk memberikan kebaikan-kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain tidak pudar. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, materi pelajaran kita hari ini adalah limit tak hingga. Oke. Limit tak hingga itu apa? Maksudnya limit yang mendekati nilai tak hingga. Nilai pendekatannya adalah mendekati tak hingga, yaitu X mendekati tak hingga. Limit tak hingga ini biasanya untuk anak-anak SMA itu biasanya disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk pecahan, ya. Biasanya itu penyelesaian bentuk pecahan. Yang kedua adalah bentuk akar. Ya, ini langsung saja insya Allah kalian terkait dengan limit secara aljabar umum untuk menyelesaikan limit, apakah dia limit tak tentu atau limit tertentu. Ya, kalau limit tertentu itu kan kemarin kita sudah bahas, langsung dimasukkan nilai X pendekatannya, maka itulah hasilnya. Ya, kalau limit tak tentu, maka harus kita olah dulu. Harus kita selesaikan dulu dengan 3 cara. Yang pertama adalah caranya difaktorkan. Yang kedua caranya adalah dikalikan dengan sekawannya. Yang ketiga caranya dibagi dengan pangkat terbesar dari X pangkatnya itu. Oke? Jadi, kita sekarang masuk ke limit X mendekati tak hingga. Berarti nanti caranya adalah dibagi dengan pangkat terbesar dari X-nya. Oke, untuk ringkasnya anak-anak, untuk gampangannya saja, kalau saya memiliki limit AX pangkat M, BX pangkat M-1, CX pangkat M-2, dan seterusnya, dibagi dengan PX pangkat N, ditambah QX pangkat N-1, dan seterusnya. Oke, ini nanti kita bisa menggunakan dengan cara smart solution, cara cepat. Ya, intinya seperti itu. Kalau seandainya pembilangnya X pada pembilang, ya, X pangkat pada pembilang ini, yang ini saya sebutkan dengan M, ternyata lebih kecil daripada X pangkat pada penyebut, yang saya sebutkan dengan N, maka nilai dari limit itu adalah 0. Oke? Kalau misalkan nilai pangkat dari pembilangnya, nilai X-nya, ya, jadi di pembilang itu ada nilai X pangkat M, ternyata pangkatnya ini sama dengan pangkat terbesar yang ada di penyebutnya, maka nilainya adalah A per P. Oke, kalau misalkan nilai dari pangkat X terbesar pembilang yang M ini ternyata lebih besar daripada nilai dari pangkat X terbesar di penyebut ini, yang ini saya simpulkan N, maka kalau M lebih besar daripada N, maka hasilnya tak hingga. Nanti tak hingga sini dibagi menjadi dua, anak-anak. Ada kalanya penyelesaiannya tak hingga saja, ada kalanya harus dijabarkan apakah dia plus tak hingga, ya, apakah dia min tak hingga. Syaratnya mana? Syaratnya di sini. Oke, jadi kalau misalkan saya punya pecahan fungsi fx dibagi gx, maka jika pangkatnya n ini lebih besar daripada pangkatnya n dan a-nya ternyata lebih besar daripada 0, maka dia adalah menjadi hasilnya adalah plus tak hingga. Tapi kalau pangkat m-nya ini lebih besar daripada n dan a-nya lebih kecil daripada 0, maka dia menjadi X mendekati min tak hingga. Hasilnya adalah min tak hingga. Oke, jelas ya? Jelas. Kemudian untuk bentuk akar, anak-anak, bentuk akar ini gampang sekali. Kita akan menggunakan akar pangkat 2. Ya, bentuk ini hanya bisa dipakai ketika di bawah tanda akar X-nya adalah X kuadrat, X pangkat 2. Tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah bentuknya adalah akar dikurangi akar. Jadi nanti kalau ada soal akar ditambah akar, maka kita tidak bisa menggunakan ini. Ya, sekarang kita lihat, kalau misalkan ini sudah X pangkat 2, yang belakang juga sama X pangkat 2, kemudian ternyata nilai A yang ada di depan
koefisiennya X kuadrat ini ternyata lebih kecil daripada A, P yang ada di belakang, maka hasil dari limit ini adalah min tak hingga. Oke, kalau misalkan A yang di depan ini lebih besar daripada P yang di belakang, maka hasilnya adalah plus tak hingga. Yang ini anak. Tapi kalau misalkan A-nya yang ada koefisiennya dari X kuadrat yang ada di depan ini sama dengan koefisiennya X kuadrat yang ada di belakang, maka hasilnya adalah B itu adalah koefisiennya ini, dikurangi Q, koefisiennya ini, dibagi 2 akar A. 2 akar dari A. Boleh pakai yang A, boleh pakai yang P. Karena A dan P sama kalau posisinya di posisi yang kedua. Oke, untuk lebih gampangnya, coba kita latihan anak-anak. Ini saya punya soal ya. Saya punya soal nomor 1 dan nomor seterusnya. Ya, jadi kita coba dulu.
Oke anak, kita coba nomor 1. Nomor 1 ya. Kita punya limit X mendekati plus tak hingga dari limit X mendekati plus tak hingga dari 4X min 3 dibagi 2X plus 7. Oke, ini kalau kita masukkan ke sini hasilnya adalah tak hingga per tak hingga anak-anak. Ya, 4 dikali tak hingga hasilnya 2 dikali tak hingga juga tak hingga. Tak hingga per tak hingga berarti limit tak tentu, sehingga harus diselesaikan. Kalau kita pakai yang tadi, yang ini, kita lihat koefisiennya. Kalau misalkan koefisien yang atas lebih besar daripada yang bawah, maka dia hasilnya adalah tak hingga. Kalau misalkan yang atas lebih kecil daripada yang bawah, dia hasilnya 0. Kalau yang atas sama yang bawah sama, dia hasilnya adalah A per P, koefisien depannya. Oke, kita lihat yuk. Gimana kalau ini? Ternyata ini X pangkat 1 anak-anak. Dan ini juga X pangkat 1. Berarti hasilnya tinggal 4 per 2. Hasilnya adalah 2. Gampang ya? Gampang. Nomor 2. Kita punya nomor 2 adalah limit X mendekati tak hingga dari B dibagi 1 per 1 plus 1 per X. Yuk kita masukkan yuk. X-nya diganti dengan tak hingga berarti B per 1 ditambah 1 per tak hingga. 1 per tak hingga ini hasilnya 0 bukan? Masih ingat ya? Ingat ya, ini hasilnya 0. 1 per tak hingga itu 0. Berarti hasilnya adalah B dibagi 1 plus 0. Hasilnya adalah B per 1 atau B. Selesai. Nomor 3. Kita lihat nomor 3 adalah kita punya limit X mendekati min tak hingga dari A dikurangi 4. Bentar. Ya. Oke. A per 4 A min 4 per 5X plus 12. Oke. Ayo masukkan dulu yuk. Masukkan dulu. X-nya cuma menggantikan X. Ya, X saja yang digantikan. Berarti ini tetap hasilnya A dikurangi 4 per 5 kali min tak hingga ditambah 12. Oke. 5 kali min tak hingga ini tak hingga, anak. Hasil yang penyebut ini akan tak hingga. 4 dibagi tak hingga sama ya. Sesuatu dibagi tak hingga hasilnya 0. Berarti hasilnya adalah A dikurangi 0. Jawabannya adalah A. Oke, nomor 4. Kita lihat nomor 4. Yang A, kita punya limit X mendekati plus tak hingga dari 2X plus 1 dibagi dengan akar dari X kuadrat min 2X. Oke, kalau kita lihat ini, kita masukkan tak hingganya ke sini dan ke sini, jawabannya adalah tak hingga per tak hingga. Dia adalah limit tak tentu. Harus dijabarkan anak-anak. Nah, kalau kita lihat pada dasarnya, bagian pembilang ini itu kan 2X. Oke, bagian penyebut yang paling besar mana pangkatnya? X kuadrat ya. X kuadrat kalau diakarkan hasilnya cuma X doang. Nah, hasilnya cuma begini doang. Ya, pangkat sudah sama ya. Atas pangkat 1, bawah juga pangkat 1. Berarti hasilnya adalah 2 dibagi 1. Oke, yang B, kita punya limit. Yang B, limit X mendekati min tak hingga dari 2X plus 1 dibagi akar X kuadrat min 2X. Ini sama meskipun dia min tak hingga. Berarti nanti hasilnya adalah min tak hingga per min tak hingga. Nggak boleh. Ya, sehingga sama hasilnya. Ini adalah sebetulnya pembilang itu yang paling besar pangkat X-nya adalah 2X. Ini 2X sebetulnya dibagi dengan penyebut pangkat terbesarnya ya X pangkat 2 ini. Cuma dia diakar. X pangkat 2 diakarkan jadi X doang ya. Oke, berarti hasilnya 2 dibagi 1. Sama hasilnya. Oke, nomor 5. Kita lihat nomor 5. Kita punya limit
X mendekati plus tak hingga dari 5X ditambah 2 dibagi akar 2X kuadrat min 3. Oke, berapa hasilnya ini? Yang atas yuk, kalau ini kita masukkan hasilnya tak hingga min per tak hingga, berarti nggak bisa ya. Maka kita jadikan yang atas ini pangkat terbesarnya X-nya adalah di 5X. Yang bawah pangkat terbesar X-nya ada di sini. Cuma dia bentuknya akar anak-anak. Kalau bentuknya akar berarti akar 2 tetap di akar 2-nya, oke? X kuadrat keluar dari tanda akar menjadi X doang. Nah, sudah sama kan X-nya? Ini atas pangkat 1, yang penyebut juga pangkat 1, maka hasilnya adalah 5 per akar 2. 5 per akar 2 itu sama dengan 5 per 2 akar 2. Oke, kita pakai aturan sekawan ya. Oke, sampai 5 dulu. Yang lain coba dikerjakan dulu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.